Pasukan Pertahanan Israel atau IDF ketakutan menemukan terowongan Hamas yang berada di Gaza. Video tersebut diunggah IDF di akun X pada Selasa 2 Juli. Dinarasikan terowongan tersebut terhubung ke lokasi produksi roket-roket Hamas. Israel menyebut Hamas melakukan investasi jutaan dolar selama bertahun-tahun untuk membangun infrastruktur tersebut. Militer Zionis menyebut terowongan itu sepanjang 1 km dengan cabang-cabang yang berbeda di bawah tanah. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menerapkan undang-undang baru terkait perubahan usia wajib militer bagi masyarakat agama ultra-ortodoks Israel. Keputusan tersebut membuat warga Israel murka hingga melakukan unjuk rasa. Tak tanggung-tanggung warga melempari rumah Netanyahu dengan granat hingga membakar mobil Menteri Israel. Dikutip dari tribunnews.com, rumah keluarga Netanyahu yang berada di Tel Aviv dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Pasalnya sejumlah massa melakukan teror terhadap rumah Netanyahu. Adapun teror itu dilakukan mulai dari aksi demo hingga membakar depan rumah Perdana Menteri Israel itu. Bahkan beberapa warga mencoba melempar granat ke rumah Netanyahu. Pasalnya pihak kepolisian menemukan sebuah tas berisi bahan peledak dan granat di depan rumah Netanyahu yang berada di kompleks Caesarea. Menanggapi penemuan granat asap tersebut, tim penjinak bom Israel bergegas menggelar penyelidikan secara besar-besaran. Mereka mencari seorang tersangka yang sengaja meledakkan granat asap di rumah Netanyahu. Tak hanya Netanyahu, massa juga menyerang sejumlah pejabat Israel, salah satunya Menteri Perumahan Israel sekaligus Ketua Partai Ultra-Orthodox United Torah Judaism, yakni Yitzhak Goldknopf. Sejumlah warga Israel melempari batu dan memukul-mukul mobil Menteri Israel itu. Media Inggris menyebut Amerika Serikat sedang mempertimbangkan pengiriman sistem rudal Patriot Israel ke Ukraina. Menanggapi hal itu, Rusia bersumpah akan menghancurkan semua senjata yang dimiliki Israel. Terlebih Rusia disebut bisa terseret konflik yang melibatkan Israel dengan Hizbullah. Dikutip dari Anadolu, hal itu disampaikan oleh perwakilan tetap Rusia di PBB yakni Vasily Nebenzia. Ia berjanji akan memusnahkan senjata rudal pertahanan udara Patriot milik Israel. Nebenzia menyebut nasib senjata Israel akan serupa dengan senjata yang dipasok Barat dan Amerika Serikat ke Ukraina. Tak hanya itu, Nebenzia pun menyebut Presiden Vladimir Putin akan menyoroti situasi di Palestina selama menjabat sebagai pemimpin Rusia. Sementara ancaman ini dilayangkan saat Israel terlibat konflik dengan Hizbullah di Lebanon. Di satu sisi, Rusia pun diprediksi terseret dalam perang tersebut, bahkan Moskow mampu mengirim senjata untuk Hizbullah dan Iran untuk membantai Israel. Keterlibatan Rusia dalam konflik tersebut membuat Amerika Serikat ketakutan. Pasalnya Washington menyadari militer Moskow lebih kuat dibanding Israel. Pesawat Israel melakukan pendaratan darurat di Bandara Antalya, Turki pada Minggu 30 Juni silam. Namun penumpang terkatung-katung di dalam pesawat dan tak diperbolehkan menginjakkan kaki di Turki. Pihak Bandara Antalya pun tidak mau mengisi bahan bakar pesawat Israel.
Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh maskapai pesawat yang berbasis di Israel yakni El Al Airlines. Pihaknya menyebut pendaratan darurat dilakukan lantaran salah satu penumpang sakit. Namun pekerja Turki di Bandara Antalya menolak memasok bahan bakar ke pesawat Israel. Tak hanya itu, para penumpang pun akan mengalami penundaan keberangkatan selama beberapa jam di Turki. Bahkan penumpang tidak diperbolehkan keluar dari pesawat. Sementara kini pesawat tersebut telah lepas landas di Rhodes, Yunani. Di wilayah tersebut, pesawat Israel barulah diizinkan untuk mengisi bahan bakar sebelum kembali ke Israel. Di satu sisi, perlu diketahui sejak perang Israel-Hamas, semua penerbangan dari Israel ke Turki telah dibatalkan. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali mengakui seorang sersan terbunuh akibat alat peledak improvisasi dari Hamas. Ledakan itu juga mengakibatkan tentara Israel lainnya mengalami luka parah. Dikutip dari Tribunnews.com, peristiwa itu terjadi di Camp Nursam di Tulkarem. Perlawanan Palestina dilaporkan menggunakan alat peledak improvisasi untuk membunuh tentara Israel. IDF mengumumkan kematian salah satu tentaranya setelah Hamas menargetkan sebuah pengangkut personil bersenjata atau APC. Adapun APC itu meledak saat menginjak alat peledak Hamas di Camp Nursam. Seorang sersan cadangan terbunuh menggunakan alat peledak improvisasi atau EID, sementara seorang perwira dari unit komando Dufdedan terluka parah. Media Israel melaporkan bahwa EID yang digunakan dari dalam negeri dibentuk dengan puluhan kilogram bahan peledak dan ditanam di ujung jalan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.